Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6 semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum memulai materi ini, silakan tulis nama kalian, kelas, dan juga nomor absen agar semuanya bisa melihat dengan baik dan mempelajari dengan baik materi hari ini. Baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, hari ini kita akan memasuki pelajaran keempat, yaitu tentang ayo membayar zakat. Zakat itu ada di rukun Islam. Rukun Islam keberapa? Ada yang tahu anak-anak zakat ada di rukun keberapa? Rukun Islam keberapa? Ya, baik, kita baca bersama. Yang pertama, rukun Islam pertama adalah syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa dan haji. Apa itu zakat? Menurut kata zakat berasal dari kata zaki yang berarti tumbuh, berkembang, suci, berkah, baik dan memuji serta halal. Adapun pengertian zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada semua golongan dengan nilai dan ukuran yang tertentu pula yang telah ditentukan nisabnya. Zakat ada 2, zakat fitrah atau zakat jiwa dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah untuk diri sendiri dan zakat mal adalah zakat harta atau kekayaan. Zakat fitrah adalah mengeluarkan makanan pokok atau beras sebesar 2,5 kg atau 3, liter tiap orang yang akan dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat? Yang pertama, yang wajib adalah harus beragama Islam, laki-laki, perempuan, bayi, anak-anak atau lanjut usia. 2, memiliki penghasilan yang cukup. Dan 3, orang yang masih hidup sampai bulan Ramadan. Apa itu zakat mal? Zakat mal berarti membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama setahun, maka zakatnya dikeluarkan nisabnya 2,5%. Jadi nilainya sekitar 850.000 ketika sudah dikalikan semuanya. Ya, jadi 85 gram kalikan 400.000. Seperti itu. Syarat wajib zakat yang pertama adalah Islam, kedua balik dan berakal, 3 miliknya sendiri, 4 mencapai nisab, 5 termasuk barang yang akan dizakatkan. Rukun zakat yang pertama adalah niat, yang kedua adalah muzaki atau orang yang berzakat, ketiga mustahik atau orang yang menerima zakat, dan yang keempat adalah harta yang dizakatkan. Jenis harta yang wajib dizakatkan, yang pertama perhiasan, 2 uang simpanan, 3 harta atau uang yang diperoleh dari bekerja, 4 hasil pertanian, 5 binatang ternak, dan 6 barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas. Sedangkan harta yang wajib dizakati diantaranya zakat emas perak, pertanian, binatang ternak, rikas atau galian, zakat perdagangan, dan juga zakat profesi atau pekerjaan. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Dari surat At-Taubah ayat 60 tersebut diterangkan bahwa 8 penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil atau musafir. Yang pertama adalah fakir.
yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak punya usaha. Kedua, miskin orang yang punya pekerjaan tapi tidak cukup. Yang ketiga, amil yaitu orang yang diberikan tugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam tetapi imannya masih lemah, jadi masih belum kuat ilmunya. Yang kelima, rikab atau hamba sahaya atau pembantu rumah tangga. 6, gorib, orang yang terlilit hutang. 7, sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti ustadz dan ustadzah. Dan ke-8, ibnu sabil atau musafir, orang yang dalam perjalanan bukan untuk maksiat dan kehabisan bekal. Hikmah berzakat diantaranya membersihkan harta dan jiwa. 2, membantu orang yang kesusahan. 3, mendorong manusia untuk berjiwa sosial. 4, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab. Dan 5, mengingatkan manusia bahwa harta itu hanya sementara. Di sini ada cara penghitungan zakat pertanian. Zakat pertanian itu dibagi 2. Kalau misalnya airnya di sawah itu lancar, maka zakatnya itu 10%. Tetapi kalau tidak lancar itu 5%. Ya. Misalnya seperti ini, ada Bapak Ahmad punya 2 hektar. Selama puluhan dia mengeluarkan biaya 500.000. Panennya 10 ton, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Yang zakat yang harus dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah. Ya, di sini dilihat dari nisabnya itu ada. Selanjutnya ada zakat profesi. Ini masih masuk zakat mal ya. Zakat profesi atau zakat pekerjaan. Selanjutnya zakat peternakan, syaratnya mencapai nisab, punya 1 tahun, digembalakan dan tidak dipekerjakan. Pertama adalah hewan unta, ya, yang wajib dizakati. Di sini sudah ada ketentuannya. Misalnya punya 5 sampai 9 ekor unta, zakatnya 1 saja. Nah, yang kedua adalah kambing. Kambing nisabnya misalnya 40 sampai 120 kambing, punyanya jadi 1. Yang ketiga adalah zakat sapi. Misalnya nisabnya punya sapi 30 sampai 39, cukup 1 sapi saja. Manfaat zakat, yang pertama sebagai tanda syukur kepada Allah, kedua menyucikan harta, ketiga membersihkan diri dari sifat kikir, keempat mengurangi tingkat kejahatan, dan kelima memberikan ketentraman dan penghargaan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ini biasanya mu'alaf. Ya, jadi ini salah satunya membantu orang lain. Ya. Sekarang kita akan rangkum materi-materi yang telah kita pelajari tadi tentang zakat fitrah. Yang pertama, pengertian zakat fitrah, yaitu artinya berkembang atau bertambah suci. Fitrah berasal dari kata asal kejadian manusia, yang berarti fitri, suci. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya fardu ain. Semua manusia yang masih hidup wajib mengeluarkan zakat fitrah yang telah mampu, termasuk kewajiban atas anak yang baru dilahirkan ibunya pada malam hari raya. Syarat wajibnya yang pertama adalah Islam, yang kedua dilaksanakan setelah terbenamnya matahari pada bulan Ramadan hingga mengerjakan Idul Fitri, yang ketiga mempunyai harta yang lebih daripada keperluan dirinya sehari-hari. Rukunnya yang pertama niat berzakat, yang kedua muzaki atau orang mengeluarkan zakat, ketiga mustahik orang yang menerima zakat, dan yang keempat makanan pokok yang dizakatkan. Selanjutnya waktu pembayaran zakat. Yang pertama, waktu mubah adalah dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. 2, waktu wajib adalah sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. 3, waktu paling baik atau afdol adalah sesudah sholat subuh akhir Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Keempat, waktu makruh adalah sesudah Idul Fitri sampai waktu maghrib. Dan yang kelima, waktu haram adalah sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Dan selanjutnya, ini adalah evaluasi tugas-tugas kalian. Yang pertama, jelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Kedua, sebutkan rukun dan syarat zakat fitrah dan zakat mal. Ketiga, sebutkan dan jelaskan 8 golongan penerima zakat. Yang keempat, sebutkan hikmah dan manfaat zakat. Baiklah anak-anak, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca
doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.